Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama lengkap saya Maximian Stena, biasa dipanggil Maxi. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum Newton. Oke, baik adik-adik. Hukum Newton ditemukan oleh seorang saintis paling pengaruh sepanjang sejarah bernama Isaac Newton pada tanggal 5 Juli 1687. Hukum Newton pertama kali disebutkan oleh Newton dalam bukunya yang berjudul Principiae Naturalis Principia Mathematica. Hingga sekarang buku ini dianggap paling berpengaruh dalam sejarah sains manusia. Masuk dalam pengertian hukum Newton. Di dalam hukum Newton dibagi menjadi 3 bagian. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ketiga hukum tersebut mempunyai definisi yang berbeda. Kita masuk pada hukum Newton 1. Adik-adik pernah merasakan saat naik bus atau kendaraan umum lainnya, tiba-tiba supir berhenti mendadak atau meremnya secara tiba-tiba. Terus badan Anda yang tadinya diam di tempat tiba-tiba maju sedikit ke depan, tapi kembali lagi ke posisi semula. Padahal itu Anda tidak lakukan secara sadar. Nah, kalau kamu punya pengalaman seperti itu, artinya hukum Newton 1 sedang bekerja dalam tubuh Anda. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum Newton 1 adalah setiap benda yang mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Rumus hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0. Kita lanjut pada pengertian hukum Newton 2. Pernahkah Anda mengalami motor atau mobil yang tiba-tiba mogok di jalan? Pasti Anda stres. Ya, kalau mobil atau motor mogok di jalan pasti kita stres, apalagi dalam keadaan buru-buru. Kalau motor yang mogok dan mobil yang mogok, saya yakin pasti kita mendorongnya, minimal kalau motor sampai pada bengkel terdekat. Tapi kalau mobil yang mogok, dengan tenaga yang sama mindahin 1 meter itu berat sekali pastinya. Apalagi kalau kita sendiri yang mendorong mobil itu, rasanya berat. Nah, kejadian ini sebenarnya berkaitan dengan hukum Newton 2 tentang percepatan, bahwa hukum Newton 2 berbunyi perubahan gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dan titik dari titik singgung gaya benda. Sebuah benda dengan massa M mengalami resultan sebesar F
akan mengalami percepatan atau yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding terbalik terhadap M, atau bisa dituliskan. Nah, ini adik-adik, rumus hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M dikali A. Baik adik-adik, kita lanjut pada pengertian hukum Newton 3. Contoh sederhana, pernahkah Anda melihat orang yang sedang mendayung perahu atau juga menonton TV fenomena bersejarah roket diluncurkan dari bumi ke luar angkasa? Kalau ditelaah, saat Anda melihat atau mendayung perahu, gerakan yang Anda lakukan adalah mendorong air ke belakang. Tapi hal ini malah membuat perahu terdorong ke depan. Yang besar hingga roket yang beratnya berton-ton bisa melambung tinggi ke angkasa, padahal gaya dorong yang dihasilkan bahan bakar roket ke arahnya menuju bumi, bukan ke angkasa. Tapi gaya ini malah membuat roket terpental menjauhi bumi. Fenomena dan kejadian ini bisa dijumpai sehari-hari dan berkaitan erat dengan hukum Newton 3 yang dikenal juga dengan hukum aksi dan reaksi. Bunyi hukum Newton 3 adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Secara umum, hukum Newton dibagi menjadi 3 jenis rumus. Yang pertama, rumus gaya gesek. Fg sama dengan kontinuitas dikali N. Keterangan Fg adalah gaya gesek kontinuitas koefisien gesekan dan N gaya normal. Yang kedua, rumus gaya berat. W sama dengan M kali G. Pasti sudah tidak asing lagi. Keterangan W itu adalah gaya berat atau Newton. M itu massa benda, satuannya gram. G itu gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. D rumus gaya berat sejenis. S sama dengan rho dikali G atau S sama dengan V per V. Keterangan S berat jenis nanometer, P sama dengan massa jenis kilogram per meter kubik, G berat benda meter per sekon kuadrat, V berat benda Newton, V volume benda meter kubik. Jadi keseluruhan rumus tersebut adalah gaya aksi dan reaksi dari dua benda yang memiliki besar yang sama dengan arah berkebalikan dengan segaris
dan segaris. Dalam persamaan hukum Newton 3 dapat ditulis sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada salah penyampaian kata-kata dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika teman-teman semua belum mengerti penjelasan materi yang saya paparkan, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.